Striker andalan Persib Bandung David Da Silva mengungkapkan bahwa proses pemulihannya dari cedera berlangsung lebih cepat dari prediksi awal, di mana ia sempat diprediksi akan menepi hingga akhir musim. Penyerang asal Brazil itu menyebutkan bahwa semangat dan kerja kerasnya untuk segera kembali ke lapangan menjadi kunci utama kesembuhan yang lebih cepat. Ia bekerja ekstra keras agar bisa bermain kembali di sisa kompetisi. Tidak hanya mengandalkan tim medis klub, David juga merancang program pemulihan khusus bersama staf pribadi yang membantunya dari luar. Salah satunya adalah Coach Heber Santos, teman dekatnya dari Brazil mendampinginya selama masa pemulihan. Penyerang yang merupakan top scorer sepanjang masa Persib ini mengaku sangat bersyukur dan bangga atas dukungan yang ia dapatkan, baik dari staf medis klub maupun tim pribadi yang membantunya. Ya, prediksinya lebih lama, tetapi saya berusaha 100% untuk bisa kembali lebih cepat. Saya melakukan sangat banyak hal untuk mempercepat pemulihan. Anda tahu, saya membuat program sendiri bersama staf saya juga. Staf pribadi saya, Coach Heber, yang juga merupakan teman saya di Brazil, sangat banyak membantu saya. Dan saya merasa sangat bangga kepada semua orang yang membantu saya untuk mempersingkat waktu pemulihan. Jadi saya sangat senang dengan perkembangan ini, kata David Da Silva. Pemain sayap Persib Bandung Febri Haryadi mengakui bahwa hasil yang diraih timnya kali ini tidak sesuai dengan harapan. Meski telah berjuang keras di lapangan, ia mengaku performa tim belum mampu memberikan hasil maksimal. Seperti diketahui, Persib Bandung gagal memetik poin di markas Malut United dengan skor tipis 0-1 pada pekan ke-31 kemarin. Febri diturunkan Bojonegoro pada pertengahan babak kedua menggantikan Beckham Putra Nugraha yang performanya sedikit menurun. Pemain yang akrab disapa Bow ini memang baru kembali dari cedera. Ia menyadari bahwa kembali ke performa terbaik membutuhkan waktu dan juga proses. Ia menegaskan bahwa pemulihan penuh tidak terjadi seketika, namun yang pasti harus terus berupaya tampil lebih baik di setiap pertandingan. Pemain jebolan di klub Persib ini berharap kedepannya bisa kembali ke performa terbaiknya dan juga memberikan kontribusi maksimal bagi tim. Apalagi tinggal menyisakan 3 pertandingan di BRI Liga 1 musim ini. Persib masih berada di puncak klasemen sementara dengan koleksi 64 poin setelah melewati 31 pertandingan. Tim besutan Bojonegoro tinggal menghadapi Barito Putra, Persita Tangerang, dan juga melawan Persis Solo. Yang jelas ini bukan hasil yang kami inginkan, tetapi bagaimanapun kami telah berusaha untuk mendapatkan yang terbaik. Tetapi kami mendapatkan hasil yang tidak maksimal. Setelah saya cedera, tentunya tidak mudah. Yang pasti step by step ke depannya, saya ingin dan selalu meningkatkan di setiap pertandingan, kata Febri Haryadi. Rasisme ternyata masih menjadi salah satu musuh terbesar sepak bola, termasuk di Indonesia. Tindakan yang tidak pernah bisa dibenarkan itu baru-baru ini diterima 2 bintang Malut United, yakni Yakub Sayuri dan Yance Sayuri. Duo Sayuri mengaku masih kerap menerima tindakan rasisme di media sosial. Tindakan itu tidak hanya diterima lewat DM, ada juga melalui kolom komentar. Komentar dan pesan rasisme itu tidak hanya ditujukan kepada Yakub Sayuri dan Yance Sayuri. Anggota keluarga pemain asal Papua itu pun menjadi korban serupa. Duo Sayuri itu pun memberikan pesan tegas kepada mereka yang melakukan tindakan rasisme. Jika tidak muncul untuk melakukan permintaan maaf, saudara kembar itu siap membawa kasus rasisme ini ke pihak kepolisian. Apabila dalam jangka waktu tersebut tidak ada permintaan maaf secara langsung, maka kami akan membuat laporan pidana ke pihak kepolisian, kata Yakob dan juga Yance Sayuri. Pihak Malut United sebagai klub yang menaungi Yakob Sayuri dan Yance Sayuri pun sudah mengeluarkan pernyataan resmi mengenai tindakan rasisme itu. Kejadian ini kemudian memantik perhatian banyak pihak, termasuk Komisaris Utama FC Malang United, yakni Mayor ARH Dr. Joko Purwoko. Joko menilai rasisme dalam sepak bola adalah pengkhianatan terhadap persatuan bangsa. Karena itu, dia mendesak ada sanksi tegas terhadap para pelaku rasisme. Joko mendesak PSSI untuk memberikan sanksi pengurangan poin kepada Persib Bandung. Mendesak PSSI untuk memberikan sanksi pengurangan poin terhadap klub Persib Bandung sebagai bentuk tanggung jawab moral atas perilaku sebagian pendukungnya. Saya juga mendorong proses hukum terhadap pelaku ujaran rasisme sebagaimana diatur dalam UU ITE dan KUHP tentang diskriminasi rasial. Kemudian saya berharap adanya penguatan terhadap sistem edukasi dan kampanye nasional melawan rasisme dalam dunia sepak bola Indonesia, kata Joko. Persib Bandung dipastikan tidak bisa menurunkan Jero Alves saat menjamu Barito Putra pada pertandingan lanjutan pekan ke-32 pada Jumat 9 Mei mendatang dalam laga yang berpotensi menjadi penentu gelar juara kompetisi Liga 1 musim ini.
Ciro menerima kartu merah langsung usai insiden dengan pemain Malut United, Webemer Anggulo, yang divonis wasit setelah meninjau tayangan VAR. Mengenai kejadian ini, pelatih kepala Persib Bandung Bojan Hodak mengaku tidak bisa banyak berkomentar karena tidak melihatnya secara langsung. Namun meskipun akan bermain tanpa kehadiran penyerang sayap asal Brazil itu, Bojan Hodak tetap percaya kepada kedalaman skuadnya. Ia yakin para pemain lain bisa mengambil tanggung jawab dengan motivasi yang besar. Terlebih para pemain akan diguyur bonus besar bila berhasil mengunci gelar juara di laga yang berpotensi akan menentukan nasib Barito Putra di kompetisi Liga 1 musim depan. Hodak kemudian menyebut dua nama yang berpotensi menggantikan peran Ciro di lini depan. Dengan starting Gelora Bandung Lautan Api dipastikan penuh, Hodak meyakini atmosfer dari ribuan boboto bisa menjadi energi tambahan yang penting dalam misi mengunci gelar di kandang sendiri. Soal insiden Ciro, saya tidak melihatnya secara langsung. Jadi saya tidak tahu bagaimana kejadiannya, apakah layak di kartu merah atau tidak. Ciro tidak bisa bermain melawan Barito Putra. Tetapi saya percaya, ada pemain lain yang bisa kembali termotivasi karena bonusnya. Saya percaya, Dimas dan David akan siap untuk laga berikutnya. Jadi itu akan sangat bagus bagi kami. Kami akan bermain di stadion yang penuh. Dan itu adalah tenaga ekstra bagi kami, kata Bojan Hodak. Manajer Persib Bandung Umum Mokhtar tidak menyangka timnya kalah saat bertandang menghadapi Malut United pada Jumat kemarin. Alhasil dengan kekalahan tersebut Persib Bandung harus menunda gelar juaranya. Padahal Persib Bandung hanya membutuhkan 2 poin mempertahankan gelar juara Liga 1. Menurut Omo, kalau pemain asal Brazil, Thiago Alves, bermain 100% dan tidak terkena kartu merah, sudah jelas mungkin bisa menang. Sebab memang pada laga tersebut Thiago dianggap menyikut pemain Malut United di dalam kotak penalti saat Persib Bandung menyerang di babak kedua. Memang Persib memiliki kesempatan untuk mencetak gol, seperti yang didapatkan Rian Kurnia, Irfan Kastener, dan juga yang lainnya. Saya tidak menyangka, paling tidak draw. Main kita sudah bagus. Babak kedua saya lihat mereka kewalahan. Kami juga kemarin punya kesempatan. Bayangkan saja, bermain dengan 10 pemain saja masih bisa. Mereka tidak dapat gol. Coba, apalagi kalau normal, 11 pemain. Kita kemarin kecolongan, kata Umum Mokhtar. Atmosfer kemenangan sudah mulai terasa menyelimuti Bandung Raya. Meskipun Persib Bandung harus menunda langkah mereka mengamankan gelar Liga 1 musim ini setelah kalah 0-1 dari Malut United pekan lalu. Kekalahan tersebut membuat kepastian juara Persib Bandung harus menunggu hingga laga berikutnya atau bergantung pada hasil pertandingan Persebaya Surabaya kontra Persik Kediri. Namun hal itu tidak menyurutkan semangat para boboto yang sudah mulai memadati jalanan kota Bandung untuk melakukan konvoi. Pemandangan para pedagang yang menjual bendera dan juga jersey Persib Bandung dengan embel-embel juara juga sudah mulai terlihat di beberapa sudut kota. Manajer Persib Bandung Umum Mokhtar memahami euforia tersebut dan menyatakan bahwa pihaknya tidak menyalahkan boboto meskipun tim mengalami kekalahan. Umum menambahkan bahwa kekalahan ini mungkin adalah jalan terbaik bagi boboto untuk tetap bersabar. Mereka sudah punya keyakinan pasti menang melawan Malut United ataupun draw. Boboto pasti sama. Nah mungkin kemarin semua pengamat bilang Persib bisa menang dan akhirnya tenang. Saya selalu pikir ini akan menang, tetapi was-was. Boboto sepertinya sudah siap. Saya juga di Sumedang sudah siap merayakan. Sampai-sampai di sini nonton bareng. Banyak sekali. Apalagi saya juga sudah menyiapkan guyuran bonus. Terus terang saja, mudah-mudahan di GBLA kita dapat poin penuh saat melawan Barito Putra, kata Umum Mokhtar. Terkait keramaian yang terjadi pasca laga melawan Malut United, Umum menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat yang mungkin merasa terganggu. Tidak hanya sekali, Umum kembali mengungkapkan permohonan maafnya kepada masyarakat, khususnya para pengguna jalan. Ia juga memperkirakan bahwa jika Persib Bandung berhasil mengalahkan Barito Putra pada laga berikutnya, suasana di Bandung akan semakin meriah. Euforia seperti ini menurutnya memang hanya terjadi setahun sekali. Terlebih Persib Bandung kini berpeluang mencetak sejarah back-to-back juara setelah sebelumnya berhasil menjadi kampion musim lalu. Pekan ke-31 BRI Liga 1 menjadi titik balik dramatis dalam 2 kutub klasemen. Di papan atas Persib Bandung tinggal selangkah lagi merengkuh gelar juara. Sementara di dasar klasemen Barito Putra semakin terbenam ke jurang degradasi usai kemenangan mengejutkan Semen Padang atas Madura United. Kompetisi kasta tertinggi sepak bola Indonesia kini memasuki fase kelima antara pesta dan juga air mata. Barito Putra kini berada dalam situasi yang sangat kritis. Hasil imbang 1-1 kontra Dewa United pada 2 Mei kemarin
menjadi pukulan berat karena tidak cukup untuk menghindari jebakan zona merah. Kini, tim asuhan Victor Tinoco hanya memiliki 3 laga tersisa untuk menyelamatkan diri. Nasib Barito Putra ada di ujung tanduk. 3 pertandingan tersisa harus mereka manfaatkan semaksimal mungkin jika ingin tetap berlaga di Liga 1 musim depan. Namun dengan performa yang angin-anginan dan tekanan berat di setiap laga, perjuangan Barito Putra jelas tidak akan berjalan mudah. Nasib mereka tidak hanya ditentukan oleh hasil sendiri, tetapi juga hasil tim pesaing. Jika tidak segera bangkit, maka Liga 2 musim depan bisa menjadi kenyataan pahit yang tidak terelakkan. Dengan hanya 3 laga tersisa, Barito Putra butuh setidaknya 2 kemenangan. Sembari berharap, pesaing langsung seperti Semen Padang dan PSS Sleman tergelincir. Persaingan menghindari degradasi musim ini sangat ketat. Selain Barito Putra, 3 tim lain yang masih berada dalam ancaman adalah Semen Padang, PSS Sleman, dan juga PSIS Semarang. Meskipun 2 laga tandang mereka berat, laga pamungkas melawan Arema FC di kandang bisa menjadi penentu selamat atau tidaknya mereka.